Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan pertandingan yang membuat Magnus Carlsen mengundurkan dari kompetisi ketika melawan Hans Mukniman. Ini adalah pertandingan GCT pada tahun 2022, di mana setelah pertandingan atau setelah Hans Mukniman mengalahkan Magnus Carlsen, Magnus langsung mengundurkan diri karena mencurigai Hans melakukan bot atau menggunakan engine. Oke, mari kita saksikan pertandingannya. Putih dipegang oleh Hans Muk dan hitam oleh Magnus. Hans mulai dengan pion di C4 dan ini adalah pembukaan Inggris, dibalas dengan kuda di F6 dan ini adalah Anglo-Indian Defense. Putih maju dengan pion di D4 dan dijawab dengan pion di E6, lanjut kuda ke C3, gajah ke B4 dan pion maju di G3, persiapan untuk melakukan fianchetto gajah yang dilakukan oleh Muk dan dijawab dengan kuda melakukan rokade. Putih lanjut dengan gajah ke G2 dan dijawab pion ke D5, pion maju di A3 mengusir gajah, gajah makan kuda di C3 dan dimakan kembali dengan pion di C3. Pion makan di C4 dan dijawab kuda ke F3. Di sini dilanjutkan pion maju di C5 mengajak pertukaran dan di sini putih melakukan rokade terlebih dahulu di langkah ke-9 dan setelah pion makan pion di D4, di sini dimakan dengan menteri di D4 sekaligus mengajak pertukaran antara menteri. Kuda ke C6 dan di sini menteri makan pion di C4. Pion maju di E5 dan gajah ke G5 memberikan pin pada kuda dan dijawab dengan pion maju di H6 mengusir gajah. Dan di sini sebelum gajah menghindar, putih melanjutkan dengan benteng ke D1 dan ini ada ancaman pada menteri. Di sini dijawab terlebih dahulu dengan gajah kembali mengancam menteri dan pertukaran putak terelakkan dimulai dengan benteng makan menteri. Dan setelah menteri dimakan dengan gajah, benteng makan benteng di A8 dan dimakan kembali dengan benteng. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah makan kuda di F6 dan dimakan kembali dengan pion. Di sini terjadilah dengan namanya pion menumpuk dan dilanjutkan raja ke F1 mengamankan pion yang diancam gajah hitam, benteng ke D8 dan raja ke E1. Di sini sebenarnya tadi ada langkah menarik yang disarankan engine. Mari kita mundur, yaitu dengan adanya kuda ke H4. Karena apa? Jika dilanjutkan ini maka yang terjadi misal gajah makan pion, maka dilanjutkan dengan kuda ke F5 dan setelah raja ke H7 karena pion diancam, benteng ke B1 ancaman untuk pion. Dan pion tidak mungkin diajukan karena di sini posisi kuda akan menjadi gratis. Maka dari itu setelah gajah mundur ke A1 mengamankan, dilanjutkan kuda ke D6. Dan di sini terjadi dua ancaman pion dan pion di F7. Oke, kita mundur. Maka dari itu tadi pilihannya adalah dengan raja mendekat ke F1, dijawab benteng ke D8 dan raja ke E1 biar nanti tidak ada ancaman dari benteng. Dan setelah kuda ke A5 dijawab benteng ke D1 mengajak pertukaran. Di sini ditolak benteng melainkan benteng geser ke C8, dilanjutkan kuda ke D2. Di sini ancaman pada gajah. Gajah mundur ke E6 dan dijawab pion maju di C4. Ini adalah pengorbanan yang dilakukan putih karena setelah pion dimakan gajah maka tujuannya adalah mengajak aduan. Dan setelah itu kembali disekat, raja menghindar ke G7 dan gajah ke D5 dengan niatan ancaman pada pion. Dan setelah itu mendorong benteng maju. Dan di sini diantisipasi hitam dengan memundurkan bentengnya ke C7, dijawab benteng ke A8 ancaman pada pion, dijawab pion maju ke A6, benteng ke B8 dan pion maju di F5.
benteng ke E8, ancaman pada pion. Di sini dijawab saja pion maju di E4, dilanjutkan pion maju di G4, dan di sini jika pion dimakan maka ini menjadi pion lemah. Maka dari itu di sini benteng ke C5 ini adalah menemukan langkah cerdik dari Niemann, dan setelah gajah mundur ke A2, kuda ke C4, pion maju di A4 setelah diancam kuda, dijawab dengan kuda ke D6. Di sini ancaman pada benteng sekaligus memperkuat pion dari pemain hitam. Maka dari itu langkah menarik kuda inilah dijawab Magnus dengan benteng ke E7 sekaligus ancaman pada pion. Dan di sini pion makan pion di G4 dan benteng ke D7, pion maju di E3. Dan ini adalah langkah kejutan yang dilakukan Hans Niemann dengan memajukan pion di E3. Karena apa? Jika jawabannya adalah dengan benteng makan kuda yang dilakukan oleh Magnus, maka akan terjadi skat. Di sini jika ditutup dengan benteng maka makan saja, dan setelah benteng dimakan raja maka pion lanjut makan. Dan di sini pion putih sudah tidak bisa dihentakan kembali untuk menjadikan dia perwira. Maka dari itu di sini kita mundur, jawabannya adalah dengan pion makan, dan setelah kuda ke E4 dijawab dengan raja ke F1. Mulai kita mundur kembali, kita analisis. Jika di sini jawabannya adalah dengan benteng makan pion gratis, sekat, di sini raja naik, dan setelah itu benteng akan kembali lagi untuk mengamankan. Karena di sini posisi kuda mengamankan titik lari raja kalau terjadi sekat. Maka dari itu kita praktekkan, walaupun benteng kembali tetap disekat. Misal di sini dimakan dan dimakan kembali dengan raja, dan ini adalah jebakannya dibikin Hans Niemann, yaitu dengan sekat dan ancaman keduanya. Dan di sini putih akan kehilangan perwira. Maka dari itu di sini kita mundur, pilihannya adalah dengan menggeser raja ke F1, dan setelah kembali sekat raja naik ke G2, dan di sini benteng ke C2, gajah makan pion di F7, benteng makan pion di E2, dan di sini langkah bolak-balik beberapa kali yang dilakukan kedua pemain untuk menambahkan waktu. Dan setelah hitam melangkahkan raja ke F6, baru di sini gajah ke D5, ancaman pada kuda, dan di sini benteng geser, otomatis ini pin pada benteng. Maka dari itu di sini pilihannya adalah dengan benteng melakukan skak, raja menghindar, benteng kembali biar tidak kehilangan perwiranya, dan setelah kuda ke G5 maka di sini dilanjutkan dengan skak. Di sini tidak bisa dimakan dengan kuda karena benteng akan makan benteng. Maka dari itu pilihannya adalah dengan raja ke F5, karena setelah benteng makan benteng maka akan terjadi skak di F3 sekaligus akan hilang benteng. Dan setelah raja naik, kuda makan benteng, pion maju di A5. Di sini pion tidak bisa didorong karena nanti pion ini akan jadi perwira lebih cepat. Maka dari itu di sini raja ke E5. Ini adalah permainan menuju endgame antara kuda dan gajah. Dimulai raja ke G3, kuda ke F1, ancaman pada pion. Dijawab raja ke F2, kuda makan di H2, dan dijawab pion di E4, dan ini adalah pengorbanan. Dan setelah raja makan, gajah ke E6 dengan tujuan menempatkan di titik C8. Setelah itu menggerogoti pion, dan di sini dibaca Niemann dengan raja ke F5, gajah ke C8, kuda ke F3. Kuda menggeser dengan tujuan untuk menempati titik penting yaitu di C6. Maka dari itu perburuan dimulai dengan pion makan, gajah ke E5, dan setelah gajah makan pion kembali ke A6, kuda ke C6, dan di sini pion tidak terselamatkan. Dan setelah gajah ke B7, kuda makan pion di A5, gajah ke D5, dan setelah pion maju di H5, dan di sini gajah ke F7,
pion maju di H4 dan di sini selanjutkan gajah ke D5 dan dijawab hitam dengan raja ke E5, dan di langkah ke-59 ini putih menyerah, atau tepatnya Magnus Carlsen menyerah kepada Hans Mukniman. Dan ini adalah pertandingan klasik yang membuat Magnus Carlsen menyalah dari Hans Muk dan memutuskan mengundurkan diri dari game kali ini karena mencurigai Hans Mukniman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini biar bisa menonton konten-konten selanjutnya. Terima kasih.